Ayo kita putus. Apa? Apa maksudmu? Tanya Grace terbata. Keringat dingin mulai bergulir menuruni punggungnya. Aku ingin menyudahi hubungan ini, Victor menerangkan. Tapi kita baru berpacaran selama 2 bulan. Kenapa kau ingin putus? Apa salahku? Tanya gadis itu, hampir menangis. Aku menyadari bahwa aku tidak nyaman denganmu. Pria dengan bibir tipis itu menghela panjang. Aku tidak tahu bagaimana denganmu, tapi aku benar-benar ingin putus. Tolong jangan menggangguku lagi. Hiduplah dengan baik. Selamat tinggal. Grace tertegun sambil menatap sosok Victor yang melangkah menjauh meninggalkannya seorang diri di kafe dekat kampus mereka. Victor Sebastian, cinta pertamanya yang sudah ia dambakan selama 6 tahun ini, tepatnya sejak SMA. Air mata menetes di pipi Grace. Dadanya terasa sesak seakan ia tenggelam di laut terdalam bumi. Ia menangis sendiri bagai gadis bodoh. Setibanya di rumah, Grace tertegun di dalam kamar. Hujan turun deras di luar sana, menambah suasana kalbu yang membuatnya semakin bersedih. Tiba-tiba, sebuah pesan masuk ke dalam ponselnya. Grace membuka isi pesan tersebut yang ternyata berasal dari grup chat yang beranggotakan ia dan kedua sahabatnya, Bella dan Sarah. Grace, ini gila. Apa kau tahu si setan Victor itu ternyata mempermainkanmu? Ucap Bella. Lalu Bella mengirim gambar berisi tangkapan layar grup chat Victor dan teman-teman prianya. Aku sudah memutus hubunganku dengannya, ucap Victor. Wah, kau serius? Lalu bagaimana reaksinya? Tanya James. Tentu saja ia menangis. Apalagi, haha. Semua tugas kuliahku sudah selesai. Untuk apa aku membuang waktuku lagi dengannya? Jawab Victor. Kau jahat sekali, Vic. Hahaha. Lalu apa kau sudah sempat tidur dengannya? Tanya James. Tidak. Dia so jual mahal. Lagi pula, aku juga tidak sudi tidur dengan gadis tidak menarik sepertinya. Melihat wajahnya saja sudah membuatku malas. Jawab Victor. Haha, kau benar-benar playboy sejati. Aku akan berguru padamu lebih sering lagi. Hahaha. Jawab James. Demikian isi chat mereka. Jangan pikirkan si keparat itu, Grace. Jika kau merasa tidak sehat, kau tidak perlu datang ke kampus besok. Aku akan mengurus absenmu, ucap Sarah. Aku tidak apa-apa, teman-teman. Terima kasih sudah menghiburku. Mungkin benar besok aku tidak akan masuk kampus. Aku sedang ingin menenangkan pikiran sendirian, jawab Grace. Baiklah, Grace. Tenangkanlah dirimu. Jika butuh apapun, jangan sungkan untuk menghubungiku, ucap Sarah. Tentu. Terima kasih teman-teman, jawab Grace. Terpuruk di atas bantalnya, Grace semakin menangis terseduh-seduh. Kenapa aku bodoh sekali, gumamnya. Grace Menken adalah mahasiswi seni berusia 20 tahun di universitas terbesar di kota Durban. Ia adalah pelukis yang handal, namun memiliki penyakit buta cinta yang akut. Sejak SMA, Grace menyukai seorang pria populer yang tampan dan keren di kelasnya, bernama Victor. Meski Victor digosipkan playboy, Grace selalu menutup kedua mata dan telinganya. Selama itu, Grace selalu bersikap baik dan membantu Victor secara tulus atas dasar perasaan cintanya. Victor yang sejak awal menyadari bahwa gadis itu menyukainya, malah sengaja memanfaatkannya. Ia sering menyuruh Grace membantunya mengerjakan tugas dan hal lain. Setelah lulus SMA, banyak murid di angkatannya masuk ke universitas yang sama, termasuk 2 sahabatnya dan tentu saja Victor. Sejak 2 tahun berkuliah, Victor merasa bahwa Grace menjadi cukup cantik. Kebetulan tugas kuliah mereka sedang sangat banyak. Di saat yang sama, Grace juga semakin sibuk dengan kuliah sehingga tidak bisa melayani Victor seperti dulu. Saat itulah, pria tersebut mendapat ide untuk mengencani Grace sehingga bisa memanfaatkannya lagi. Bodohnya, Grace yang sangat polos langsung masuk ke dalam perangkap Victor tanpa perlawanan. Dan beginilah jadinya. Seorang gadis yang meraung-raung di dalam kamarnya ditemani oleh gemuruh petir yang menyambar-nyambar di luar jendela. Bukan hanya Victor, ia selalu mendapat perlakuan yang sama dari para pria. Mereka hanya mengencaninya untuk memanfaatkan kebaikannya hingga berujung mencampakkan dan menyelingkuhinya. Wajah Grace sudah sembab dan pucat. Ia tidak bermaksud untuk menjadi selemah dan sebodoh ini.
Namun ia adalah gadis kesepian. Sejak kehilangan kedua orang tuanya saat masih kecil, ia bertahan hidup dari tabungan dan asuransi yang sudah mereka persiapkan untuknya. 2 tahun yang lalu, neneknya meninggal dunia sehingga ia harus hidup seorang diri sekarang. Semakin merenung, Grace semakin terlarut di dalam kesedihannya. Di situasi inilah, biasanya setan bekerja dengan segala kehebatan mereka. Sebuah pikiran muncul di benak Grace. Sudah tidak ada gunanya lagi aku hidup di dunia ini. Aku tidak berharga dan tidak memiliki siapa-siapa, gumamnya. Ia menatap pantulan dirinya yang terlihat mengenaskan di dalam cermin. Mungkin di kehidupan berikutnya aku akan lebih bahagia. Pagi menyingsing. Sisa hujan badai semalam membuat jalanan basah dan udara menjadi dingin. Semalaman Grace tidak tidur. Kini penampakannya bagai sosok mumi yang dibangkitkan kembali dengan sihir. Denyutan perih masih terasa jelas di dalam dada Grace. Hatinya benar-benar hancur dan harga dirinya tercoreng. Dan hal yang paling membuat tidak nyaman adalah ketika kau baru menyadari segala kebodohanmu dan menyesalinya. Gumam Grace pada dirinya sendiri. Ia membuka lemari pakaian dan mengambil sebuah dress selutut berwarna biru langit yang sangat cantik. Lalu ia beranjak ke kamar mandi dan mencuci mukanya sebelum bertengger di depan meja rias untuk berdandan. Setelah itu, ia pergi ke gudang rumahnya dan mengambil tali tambang sepanjang 2 meter. Aku tidak memiliki apapun lagi. Setelah ini, mungkin aku akan merasakan sakit sedikit. Tapi nantinya, aku akan terbangun dengan hidup yang berbeda. Terima kasih Sarah dan Bella, sahabat baikku. Tanpa kalian, mungkin aku sudah memilih pergi sejak dulu. Tapi kini, tidak ada lagi yang bisa aku perjuangkan. Selamat tinggal. Jangan menangisi kepergianku, ucap Grace. Gadis itu menempelkan pesan terakhirnya di pintu kulkas menggunakan hiasan magnet. Ia tidak mau menangis karena takut akan merusak riasannya. Grace berpikir bahwa ia ingin meninggal dalam kondisi cantik. Setelah mengunci pintu rumahnya, Grace menuruni lift menuju parkiran. Hari masih sangat pagi dan ia melajukan mobil putihnya menuju sebuah tempat yang cukup jauh dari apartemennya. Di dekat pantai, ada sebuah mansion mewah terbengkalai. Dahulu, mansion itu ditempati oleh sepasang suami istri yang sudah sangat tua, hingga akhirnya mereka meninggal tanpa pewaris. Mansion itu berakhir didiamkan begitu saja, hingga perlahan rusak dimakan oleh waktu. Banyak rumor mengatakan bahwa mansion tersebut banyak hantunya. Katanya, pasangan tua itu sebenarnya adalah penyihir. Ada yang berkata bahwa mereka melakukan ritual menyimpang di sana. Karena itu, tidak ada orang yang berani masuk ke dalam rumah tersebut. Namun, Grace tidak takut hantu karena kenyataan hidup lebih menyeramkan daripada hantu. Bagi Grace, hidupnya adalah tayangan horor terseram yang membuatnya selalu kesulitan tidur dan bermimpi buruk. Selama ini, Grace menilai bahwa mansion tersebut adalah rumah yang indah. Lokasinya yang dekat dengan pantai sepi menjadikannya terlihat tentram. Karena itu, Grace memilihnya untuk menjadi saksi kepergiannya dari dunia fana ini. Grace memarkir mobilnya di depan halaman rumah tersebut. Lalu ia melangkah masuk dengan berbekal sebuah tali tambang dan hati yang hancur. Dengan sedikit paksaan, Grace berhasil membuka pintu mansion tersebut dan masuk ke dalam. Ia seketika terkesima pada keindahan arsitekturnya. Sebagai penekun seni, Grace bisa menilai bahwa mansion ini sangat teramat indah dan bernilai seni tinggi. Meski begitu, keadaan mansion ini benar sudah sangat buruk. Banyak atap yang roboh dan lantai kayu yang rusak. Jendelanya banyak yang sudah pecah, sampai dedaunan, debu, dan sarang laba-laba terlihat di mana-mana. Tapi, itu semua tidak mengurangi kecantikan mansion dengan desain abad pertengahan itu. Mendadak, Grace menjadi ingin menjelajahi mansion ini karena penasaran. Ia berpikir akan mencari ruangan terindah untuk menjadi lokasinya mengakhiri hidup. Kedua mata coklatnya tertuju pada sebuah tangga megah yang terletak di tengah-tengah ruangan. Aku akan melihat lantai 2, pikirnya. Lalu ia menaiki tangga kayu tersebut perlahan. Suara kayu berdecit langsung terdengar ketika ia menapakkan kakinya. Namun, Grace tidak menghiraukannya. Ia sangat ingin naik ke atas dan menurutnya, tangga ini seharusnya masih cukup kuat menahan bobot tubuhnya yang tidak seberapa. Grace terus melangkah sampai ke tengah tangga hingga crack, brok.
Hal terakhir yang Grace ingat adalah ia jatuh terperosok ke dalam tangga dan segalanya menjadi gelap seketika. Mungkin aku sudah mati. Bagus juga. Jadi aku tidak perlu menanggung dosa bunuh diri kan? Pikir Grace. Seluruh tubuhnya terasa sakit. Sebentar lagi, aku akan pergi. Ya, sebentar lagi. Tok tok tok. Kening Grace mengkerut. Apa itu? Tok tok tok. Suara ketukan tersebut kembali terdengar dan kini terus berulang-ulang. Suaranya juga semakin kencang dan terburu-buru. Grace membuka kedua matanya. Samar-samar, ia melihat tumpukan kayu dan cahaya matahari yang menembus celah-celah dinding yang rusak sehingga cukup untuk sedikit menerangi ruangan gelap itu. Grace mengerang. Aduh, gumamnya sambil berusaha bangkit dari posisi tengkurapnya. Sial. Ternyata Grace belum mati. Bahkan masih sanggup berdiri, tapi sepertinya kakinya terkilir dan bahkan patah. Ia melihat sekeliling dan mendapati dirinya sedang berada di sebuah ruangan aneh yang terlihat seperti ruang bawah tanah. Seluruh tubuh Grace menjadi kotor karena di sana sangat becek sehabis hujan semalam. Grace menatap ke atas dan melihat lubang yang menembus atap dan menembus tangga. Aku sungguh jatuh dari sana, setinggi itu dan masih hidup. Sepertinya Tuhan benar-benar mempermainkanku. Pikirnya sambil tertegun. Tok tok tok. Ketukan itu kembali terdengar, dan Grace menyadari bahwa itu berasal dari sebuah pintu. Sepertinya orang di balik sana sangat putus asa hingga mengetuk sedepresi itu. Mungkin itu warga yang mendengar suaraku jatuh tadi, pikir Grace. Tapi ia melihat tembok ruangan yang sepertinya bukan menuju keluar. Mungkin di balik sana ada ruangan lain. Apa jangan-jangan ada orang yang terkurung di dalam? Apa ia disekap? Gumamnya sendiri. Ketukannya kembali terdengar dan semakin memburu. Tanpa berpikir panjang lagi, Grace langsung membuka pintu tersebut. Sesuatu menubruknya dengan keras hingga ia jatuh terduduk. Kepalanya yang tadi sudah terbentur saat jatuh dari atas langsung kembali pusing hingga pandangannya kabur. Samar-samar, Grace melihat sosok yang menabraknya. Itu adalah seorang pria tinggi gagah dengan pakaian berwarna krem berhias aksen keemasan. Pria itu sedang menutup kembali pintu tadi dengan terburu-buru. Maaf sudah menabrakmu, Nona. Aku dikejar-kejar oleh sekelompok serigala monster. Apa kau tidak apa-apa? Pria itu menjulurkan tangannya dengan sikap sopan. Grace terperangah. Begitu pandangannya sudah jelas, ia jadi berpikir apakah ia benar-benar selamat dari kecelakaan tadi, atau sebenarnya sudah berada di surga sekarang. Kedua mata tajam dan dalam, hidung mancung, dan mulut lebar dengan bibir berisi. Semua dibingkai oleh struktur wajah tegas dan rambut coklat tebal berkilau. Kedua iris biru kristalnya berkelip di tengah kegelapan. Apakah ada manusia setampan itu di muka bumi ini? Seharusnya ia adalah malaikat. Maaf, Nona. Kita harus segera pergi dari sini. Aku harus mencari cara kembali ke istanaku. Pesta pernikahanku akan dimulai beberapa jam lagi. Jelas pria itu. Apa? Gumam Grace dengan rahang menjuntai ke bawah. Kita harus pergi sekarang, Nona. Melihat kondisi tempat ini yang sudah rapuh, mungkin serigala-serigala itu dapat menerobos masuk. Atau setidaknya, kita harus bersembunyi di atas. Pria itu menoleh ke atas untuk mendapati langit-langit yang sudah runtuh. Namun, ia yakin lantai atas adalah lokasi yang lebih aman ketimbang ruangan becek ini. Serigala? Ulang Grace. Demi jutaan bintang di langit, mana ada serigala di tempat seperti ini? Apa dia benar-benar aktor? Pikir gadis itu. Ya, mereka adalah serigala berukuran monster. Ayo kita pergi sekarang. Ia membantu Grace berdiri. Namun, gadis itu langsung meringis kesakitan sambil memegangi kakinya yang terasa jauh lebih sakit akibat ia kembali terjatuh saat tertubruk tadi. Apakah kau terluka? Pria itu terlihat khawatir. Ia menatap kaki Grace yang berdarah. Padahal, sepertinya tadi ia tidak menabrak terlalu keras. Sepertinya begitu. Aku akan menelepon ambulans, tapi ponselku hilang. Apa kau bisa membantuku menelpon ambulansnya? Tanya Grace. Kening pria itu mengkerut. Ia tidak mengerti apa yang gadis itu bicarakan. Dan lagi, cara bicaranya juga tidak sopan terhadap seorang pangeran yang adalah putra mahkota di kerajaan ini. Kalau dilihat-lihat, cara berpakaiannya juga aneh. Apa kau mendengarkan? Grace menyadarkan pria itu dari lamunan. Maaf, Nona, tapi aku tidak mengerti apa yang sedang kau bicarakan. Ngomong-ngomong, aku tidak menyangka kondisi di dalam rumahmu ternyata sudah sangat bobrok seperti ini.
Saat aku lihat dari luar, rumahmu terlihat masih kuat dan bagus. Ini bukan rumahku. Apa yang kau bicarakan? Rumah ini dari luar juga sudah terlihat jelek, kan? Jadi maksudmu pintu itu adalah pintu keluar? Grace menunjuk pintu di hadapan mereka. Pria itu mengangguk. Kau benar, itu adalah pintu keluar. Tapi ada sekelompok serigala di luar sana. Karena itu, setidaknya kita harus lari ke lantai 2 untuk berlindung. Ia menunjuk ke atas, mulai tidak sabar dengan keadaan. Tidak mungkin ada serigala di sini. Kita bukannya berada di hutan, Tuan. Sahut Grace bingung. Sepertinya dia orang gila, dari tadi omongannya tidak jelas seperti orang mabuk, pikir gadis itu. Maaf, Nona, tapi kau harus menjaga cara bicaramu padaku. Tuan, apakah kau tidak mengenaliku? Sebagai rakyat, seharusnya kau malu karena telah bersikap kurang ajar pada calon rajamu. Untuk kali ini, aku akan memaafkanmu. Tapi setelah teguran ini, aku tidak akan bersikap lunak lagi. Mungkin kau akan mendapat sebuah hukuman sesuai pasal kerajaan, ucap pria itu dengan tegas. Hah? Grace kembali melongo. Sepertinya pria tampan ini benar-benar sudah gila.